Halo, nama saya Legia Lilianti Permiasa dengan NIM A120231019 dari Fakultas Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyelesaikan mata kuliah Desain dan Materi Pembelajaran Digital. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik, mari sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa pagi yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu hingga kami semua bisa berkumpul kembali di kelas dan kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di keseharian kami. Mulia, amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang Tuhan Gembala yang baik. Di sini Ibu udah memberikan materi. Yang pertama, Ibu akan menanyakan apa sih tugas gembala dan apa arti domba bagi kehidupan kita. Tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna Tuhan berdasarkan Mazmur 23 ayat 1-6. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan peran manusia sebagai domba. Dan yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan penerapan pribadi dari Mazmur 23 ayat 1-6 dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa membacakan Mazmur 23 ayat 1-6? Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tempat kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Semua hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan baik-baik, coba mari kita pahami. Yang pertama, di sini menjelaskan tentang gembala adalah seorang yang bertugas menjaga, menuntun dan melindungi domba-dombanya. Coba kita bayangkan kalau kita sedang sendirian di tempat yang baru, kita tidak tahu jalan, tidak tahu arah, rasanya pasti bingung kan? Jadi sama seperti domba, domba juga tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Contohnya, misalnya kayak waktu kalian sedang dalam perjalanan pulang, di malam hari pasti kalian merasa takut, merasa bingung, saya bisa sampai kosan nggak nih gitu. Itu tandanya kita sama seperti domba-domba tersebut, kita tersesat dan kita tidak dekat dengan gembala, pasti kita akan bingung.
Terus yang kedua di sini menjelaskan tentang domba sering dipakai dalam Alkitab sebagai gambaran kita sebagai manusia yang lemah dan butuh bimbingan. Anak-anak, ada juga saat dimana kita merasa lemah dalam kehidupan rohani, misalnya ketika kita sedang malas berdoa atau kita sedang malas membaca Alkitab. Hati kecil kita pasti tahu itu penting, tapi rasa malas kadang-kadang tuh rasanya lebih besar daripada rasa pengen tahu tentang Alkitab. Itu tandanya kita seperti domba yang mudah tersesat kalau tidak dekat dengan Tuhan. Terus yang ketiga di sini menjelaskan tentang ketika Tuhan disebut gembala, artinya Ia menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Anak-anak, ada kalanya kita merasa kekurangan, entah kekurangan uang jajan, kita merasa aduh nilai saya kurang bagus, atau kita merasa kurang kasih sayang. Tapi Tuhan sebagai gembala selalu tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi misalnya kita sudah belajar keras nih untuk ujian, kita sudah berusaha untuk ujian, ngerjain tugas, masuk tepat waktu, tapi pas pemberian nilai yang kita dapat kurang memuaskan. Sebenarnya tuh Tuhan pengen kita tahu, Tuhan pengen kita belajar kalau kalian tuh harus lebih sabar, lebih tekun, lebih giat lagi daripada sebelumnya supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi di sini kita akan berdiskusi masing-masing satu kelompok 2 orang ya. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana kalian bisa merasakan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya saat kalian sedang takut, bingung dengan masa depan, atau sedang menghadapi masalah. Tuh. Nanti jawabannya ditulis singkat aja, gak apa-apa. Nanti akan dibagikan bersama. Oke, silahkan. Kelompoknya Kak Angel dengan Kak Kevin, Kak Tata dengan Kak Henry, gitu. Pertanyaannya tadi, dalam hal apakah saya merasakan Tuhan? Saya merasakan Tuhan sebagai gembala saat hati saya gelisah, tapi Dia memberi ketenangan. Dalam hal apa saya merasakan ketakutan? Yang jawab, ketika bingung mengambil keputusan, saya percaya Tuhan menuntun langkah kecil saya. Baik, sekarang Ibu sudah mendengarkan beberapa jawaban dari kalian. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi mari kita ingat kembali, Tuhan adalah gembala kita yang selalu memberikan kita berkat dan selalu membimbing kita dan menyertai kita. Kita ini bagaikan domba yang tidak bisa sendiri dan kita harus punya gembala. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan menjadi pengingat bagi pribadi kita masing-masing. Mari kita pulang, semoga sampai di tempat tujuan, di rumah atau di kosan dengan sama. Mari kita berdoa untuk doa pulang. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penjagaan kepada kami Tuhan. Hari ini kami sudah selesai belajar. Kiranya apa yang sudah kami pelajari bisa kami lakukan di keseharian kami, bisa kami renungkan juga untuk kehidupan kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan hadirat-Mu. Haleluya, amin.